Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Nugroho. Pengaruh seks bebas terhadap kesehatan reproduksi. Pengertian seks bebas adalah hubungan seks seperti layaknya suami istri yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan yang sah atau resmi. Pengertian ini meliputi hubungan seks pranikah, premarital intercourse. Kalau salah satu atau keduanya belum menikah, atau hubungan seks di luar nikah, extramarital intercourse. Kalau salah satu keduanya masih terikat oleh perkawinan yang sah, yang pertama lebih sering terjadi pada remaja. Sedang yang kedua lebih terkenal dengan istilah selingkuh dan lebih sering terjadi pada mereka yang bukan remaja lagi. Salah satu praktek seks bebas adalah promiskuitas, yakni hubungan seks bebas yang dilakukan dengan lebih dari satu partner atau multi partner. Data resmi di Indonesia sulit diketahui, tetapi berita di koran tampaknya semakin meningkat. Masuknya budaya barat ke Indonesia di era global dengan teknologi informasi yang tidak mengenal batas waktu dan wilayah tentu banyak mempengaruhi perilaku masyarakat kita, terutama seks bebas pada remaja. Dengan berdalih kebebasan dan hak asasi manusia, mudahnya mengakses berita dan gambar atau film pornografi. Para remaja dengan mudah dapat melakukan praktek seks bebas di negara barat. Seks bebas memang tidak dianggap masalah karena kebebasan memang mengungguli norma budaya dan agama yang tegas menganggap seks sebelum dia di luar nikah adalah sesuatu yang tabu dan dosa. Kesehatan reproduksi. Berdasarkan definisi WHO, kesehatan reproduksi adalah complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of the and infirmity, yang dapat diterjemahkan sebagai keadaan lengkap. Mengenai kesejahteraan manusia baik secara fisik, mental, sosial bukan hanya dua, terbebas dari berbagai penyakit tetapi juga dari berbagai kelemahan dan kecacatan. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, baik fungsi maupun prosesnya. Pengaruh seks bebas terhadap kesehatan reproduksi dapat digolongkan dalam 3 hal sebagai berikut. Pertama, ada pengaruh yang paling potensial dan nyata adalah tertular penyakit infeksi menular seksual atau IMS dengan segala akibatnya. Yang kedua, hamil di luar nikah dengan akibat meningkatnya kejadian aborsi. Yang ketiga, tekanan psikologis sampai depresi. Dampak seks berisiko. Konsekuensi perilaku seks berisiko tersebut selain melanggar nilai dan norma agama Islam, juga adat istiadat yang berlaku di Aceh. Akibat perilaku seks berisiko itu, tak sedikit remaja laki-laki yang mengidap penyakit kelamin seperti sifilis atau raja singa. Bagi perempuan yang melakukan di bawah umur umumnya mengalami perasaan trauma hingga depresi. Kehamilan ditimbulkan dari hubungan seks tersebut, berbahaya bagi organ reproduksi perempuan. Identifikasi masalah. Hubungan seks adalah insting manusia yang bersifat fitrah dan harus disyukuri. Dan penyalurannya harus sesuai dengan kaedah-kaedah norma dan agama. Agama Islam jelas melarang hubungan seks bebas, zina, hubungan sesama jenis, dan lain-lain. Hubungan seks bebas berpotensi mengidap IMS dengan segala komplikasinya seperti nyeri pelvik, kronis, infertilitas, hamil di luar kandungan. Komplikasi lebih berat lagi adalah tertular infeksi HIV dan HPV yang dapat memicu timbul kanker serviks. Pengobatan terbaik adalah pencegahan dengan mengingat 4 ABCD. Abstinense, be faithful, use kondom, dan drugs. Lakukan hubungan seks secara halal tidak hanya bersih, aman, tetapi juga berpahala dan diridhoi Allah. Allahumma amin. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: adakah hubungan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sikap terhadap seks pranikah remaja pada siswa kelas 11 SMA
1 Cangkringan Kabupaten Sleman tahun 2019. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sikap terhadap seks pranikah remaja pada siswa kelas 11 di SMA Cangkringan. Untuk mengetahui karakteristik usia dan jenis kelamin siswa yang menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa kelas 11 di SMA 1 Cangkringan. Untuk mengetahui sikap terhadap seks pranikah remaja pada siswa kelas 11 di SMA 1 Cangkringan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademik sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar, mengajar terhadap ajaran yang berhubungan dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sikap terhadap seks pranikah pada remaja. Yang kedua ada manfaat praktis. Bagi kepala sekolah SMA 1 Cangkringan, hasil penelitian ini dapat sebagai masukan untuk sumber informasi bagi kepala sekolah untuk melakukan pendidikan kesehatan reproduksi dengan tepat sasaran. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.